Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bestiana Bestiani. Perkenalkan, nama aku Rika Tiara Citra. Aku biasanya dipanggil Citra. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Oh iya, NIM aku 22963153. Oke, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan seputar semiotika beserta dengan contoh yang sudah aku analisa. Emangnya semiotika itu apaan sih? Kamu nanya, apa itu semiotika? Dengerin baik-baik ya, Mila ya. Akan aku jawab di sini. Oke, jadi semiotika itu adalah tanda. Yes, artinya tanda. Udah, sesimpel itu darling, semudah itu darling adek Kak Jill. Gitu. Tapi ada alasan kenapa kita di komunikasi visual itu diajarkan seputar semiotika. Ya, tujuannya itu adalah supaya kita memahami apa penggunaan tanda tersebut dan punya makna apa. Jadi tanda itu nggak cuma asal-asalan ditaruh. Pasti punya makna atau arti tertentu. Pada analisa kali ini, aku menggunakan teori Charles Sanders Peirce atau yang dikenal sebagai teori Peirce. Nah, di teori Peirce ini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada sign, yang kedua ada object, dan yang terakhir ada interpretant. Ntar dulu Besti, sabar. Sebelum kita markimul atau mari kita mulai, kita lihat dulu nggak sih apa yang mau aku analisa di sini. Yuk, lihat dulu yuk. 1, 2, 3. Saya cuma flu dan batuk tidak berdahak. Minum Bodrek flu dan batuk PE warna biru. Saya flu dan batuk berdahak. Minum Bodrek flu dan batuk berdahak PE warna hijau. Kalau flu saja, baru Bodrek flu. Kenali gejala flu dan batuk karena beda obatnya. Bodrek flu, redakan flu. Bodrek flu dan batuk PE, redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Bodrek flu serta Bodrek flu dan batuk PE, ahlinya obat flu dan batuk tanpa ngantuk. Oke, tadi udah disetel ya tuh ya, udah aku puterin itu iklan apa. Ya, betul sekali Bestiana Bestiani. Kita di sini akan menganalisa seputar iklan Bodreks. Dari iklan Bodreks tersebut, aku mendapatkan 3 scene yang akan kita bahas di sini menggunakan teori Peirce. Kita bahas dulu dari scene yang pertama dulu ya. Di scene pertama ini ada unsur sign yang menunjukkan bahwa ada perempuan dan laki-laki menggunakan masker. Kemudian ada orang yang menggunakan baju seperti regu penyelamat. Untuk objek pada scene pertama ini yaitu ada pria yang batuk-batuk tidak berhenti-berhenti, yang akhirnya membuat salah satu anggota dari teman kerjanya itu panik. Lalu ada interpretant pada scene 1 ini, yaitu adalah orang-orang yang menggunakan seragam seperti regu penyelamat atau bisa dibilang pasukan Bodreks. Mereka berusaha untuk masuk dari luar menuju ke dalam ruangan dengan berbagai cara. Ada yang dari atas menggunakan tali, ada juga yang menerobos jendela sampai kacanya pecah, dan ada juga yang terakhir mendobrak pintu. Jadi mereka berbeda-beda dengan tujuan untuk menolong orang yang batuk-batuk tersebut. Lanjut ke scene kedua. Di scene kedua ini kita bahas dari sign-nya lagi ya. Oke, sign-nya itu adalah akhirnya tim pergu ini mulai mengecek suhu orang yang batuk-batuk atau bisa dibilang batuk dan flu. Untuk objek pada scene kedua ini yaitu adalah adegan di mana akhirnya regu penyelamat memberikan obat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengeluh batuk dan flu. Untuk interpretannya sendiri di scene ini yaitu akhirnya setelah mengecek suhu orang-orang yang mengeluh sakit, ternyata regu penyelamat ini memberikan obat dengan tujuan agar mereka cepat sembuh setelah mengkonsumsi obat Bodreks tersebut. Kita lanjut lagi, ini adalah scene terakhir yaitu scene 3. Jadi di scene 3 ini kita mulai dari sign lagi. Jadi sign-nya itu adalah di mana adegan ada para pasukan Bodreks memegang 3 varian obat Bodreksnya, yaitu obat batuk dan obat flu. Objeknya pada scene ketiga ini yaitu adalah karyawan-karyawan yang tadinya sakit sudah mulai meminum obat yang diberikan oleh pasukan Bodreks. Dan yang terakhir pada scene ini yaitu interpretant. Jadi di interpretant pada scene kali ini yaitu akhirnya setelah mengkonsumsi obat Bodreks,
para karyawan yang tadinya sakit itu sudah mulai sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, tadi itu adalah pembahasan seputar semiotika yang ada di iklan Bodrex tadi ya. Kita lanjut lagi nih, ada analisis seputar citra visual. Menurut aku pribadi, untuk iklan ini, iklan Bodrex ini masuk ke dalam kategori citra visual yaitu mateatika. Kenapa bisa masuk ke kategori mateatika? Jadi yang aku tangkap itu, mateatika sendiri itu adalah suatu sistem moral yang didasari oleh keinginan atau perintah yang akhirnya ngebuat kita tuh pengen mendapatkan nilai atau kebaikan tertentu dengan cara menganalisis logika melalui kaitan yang benar atau salah, baik atau buruk. Jadi contohnya nih yang aku tangkap dari iklan Bodrex ini adalah gini. Kalau misalnya kamu sakit sampai akhirnya membuat orang sekitar kamu juga jadi ketularan, itu kan pasti mengganggu banget. Solusi yang paling tepat adalah sembuhkan diri kamu dengan minum obat. Gitu. Jadi kita jadi sadar gitu loh, kalau kamu sakit ya kamu minum obat, bukan kamu paksa diri kamu terus tuh untuk kerja. Oke teman-teman, ternyata videonya cuma sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan penjelasan mengenai semiotika dan analisis citra visual. Kalau aku ada salah-salahnya mohon dimaafkan ya. Dan aku harap setelah kalian menonton video ini dan mendengarkan penjelasannya, semoga bisa menambah wawasan kalian. Bye, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.